Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ketua kelas. Ada asana. Tangan jari. Om Swastiastu. Kita langsung pimpin doa ya. Yang lainnya tetap berdiri dulu. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Silakan duduk. Bagaimana keadaannya semua? Baik. Sehat. Sehat. Sudah sarapan tadi? Belum. Belum sarapan. Nanti berikan nanti. Hari. Nah, apa absensi dulu ya? Ada temannya nggak masuk? Ini kalau lihat ada 2 bangku kosong. Ya. Tapi nggak masuk kita. Siapa? Adi Gunawan. Kemana dia? Si Adi Jin. Jin. Kalau Putra Jaya? Udah buat surat sebenarnya ya? Surat udah buat surat. Sebelum kita melakukan pembelajaran untuk menguatkan pendidikan karakter, siapa yang mau jadi relawan untuk melakukan tepuk PPK? Ada yang mau? Angkat tangan yang mau? Kita mau? Ya. Kita. Kita ke depan kita? Yang ke depan. Yang lainnya masih ingat sama tepuk PPK? Masih. Pak juga ya mulai. Yang lainnya berdiri. Kita ambil ya. Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Yang lain tak kompak ya. Nah, sebelumnya kita belajar materi apa? Ada yang masih ingat? Sistem pencernaan manusia. Masih kalau organ-organnya pasti sudah masih ingat kan? Karena baru kita pelajari. Nah, untuk mengingat materinya dan hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, silakan kalian simak dulu video yang akan Pak tampilkan. Tunggu, Pak geser dulu. Videonya tadi videonya makan, ada orang anak kecil makan, habis itu makannya masuk ke lambung, bilang ya, jangan mati ya. Tunggu ya dulu. Tidak isi. Sudah. Nah, dari video tadi, pencernaan tadi, apa yang bisa kalian amati? Makanan diserap oleh tubuh. Makanan diserap oleh tubuh. Lagi, yang lain. Makanan masuk ke lambung, yang lain. Yang terakhir tuh, gambaran terakhir, sari-sari makanannya diserap oleh usus halus, habis itu diedarkan Oleh pembuluh darah. iya oleh pembuluh darah. Kamu lihat yang pita warna merah sama biru itu adalah pembuluh darah ya. Jadi sari-sari makanan yang sudah diserap itu akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Jadi
kita pelajari hari ini itu adalah tentang sistem peredaran darah. Ya. Ya. Lanjut, ini mau apa? Macet-macetan. Lanjut ya. Manfaat pembelajaran yang pertama itu adalah mengetahui tentang sistem peredaran darah manusia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama itu melalui kegiatan literasi, artinya membaca buku nanti atau membaca referensinya yang ada di internet, lalu diskusi dengan kelompok, dan juga kalian akan melakukan praktikum. Dari hasil ketiganya itu nanti kamu akan bisa menganalisis komponen-komponen darah. Yang kedua, kamu bisa menganalisis fungsi darah. Yang berikutnya, kamu itu bisa membuat model komponen penyusun darah dengan multidisiplin dan bekerjasama. Dan yang berikutnya, kamu bisa menyajikan hasil diskusi tentang komponen penyusun darah. Nah, untuk kegiatan pembelajaran itu kita melakukan literasi dan diskusi tentang komponen-komponen darah, melakukan praktikum pembuatan model komponen penyusun darah, dan juga menyajikan hasil tentang komponen penyusun darah. Nah, nanti di penilaiannya itu seperti biasa, Pak melakukan penilaian itu 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikapnya nanti Pak akan sudah punya lembar observasi, nanti Pak amati bagaimana sikap kalian dalam pembelajaran. Untuk pengetahuannya nanti di akhir pembelajaran itu ada post-test, ada pretest dan post-test, itu untuk mengukur kognitif kalian. Dan untuk keterampilannya pas praktikum itu nanti akan Pak amati bagaimana ketelitian kalian dalam melakukan praktikum dan juga kedisiplinan kalian dalam mengerjakan praktikum pembuatan model komponen darah. Jadi nanti hati-hati karena kita praktikum memakai bahan-bahan yang mudah tumpah dan juga pakai gelas tabung reaksi dan gelas ukur nanti supaya tidak pecah. Jadi nanti disiplin itu harus diutamakan. Ya, lucu ya, siapin nanti ya. Dan yang berikutnya, nah ini sebelum tadi Pak bilang di akhir ada post-test. Kalau ada post-test berarti di awalnya ada pretest. Pretest ini Pak berikan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi nanti Pak tahu kira-kira kalian lemahnya di mana, atau kalian sudah tahu materi ini di bagian apanya. Ya, untuk pretestnya kalian bawa HP kan? Pasti bawa. Silakan dikeluarkan HP-nya karena untuk pretestnya itu Pak bagikan di grup WA. Silakan buka grup WA kelas 8H-nya. Udah masuk linknya? Sudah. Silakan diklik Google Form-nya, itu silakan dijawab. Ada beberapa soal, ada 5 soal di sana. Silakan dijawab. Mungkin 3 menit aja cukup. Ini untuk pretest. Dijawab semampunya saja dulu ya, karena ini pretest, pasti nanti ada pertanyaan yang tidak kalian ketahui. Jadi dijawab semampunya saja dulu, sepengetahuan kalian. Diskusinya nanti saja kita. Dijawab sesuai kemampuan sendiri-sendiri dulu. Sudah? Bejo sudah? Sudah. Bejo cepat sekali. Di luar kepala dia jawab. Yang lain sudah?
Masih jawab. Kita masih bagi berapa soal? Bagi 2. Ya. Silakan dijawab. Lagi 1 menit. Sudah? Ada juga? Pak, cek dulu hasilnya. Tahu ya sinyal apa jelek? Nyari sinyal dulu. Nah, sebagian besar itu skornya 40%. Yang tertinggi 55. Ya pas nama ya. 55 begitu. Nah, kalau sudah masuk PTS-nya, sekarang kita ke pembelajaran inti. Ya. Nah, di sini Pak akan tampilkan sebuah kejadian atau video. Di videonya ini nanti kamu amati peristiwanya, peristiwa apa yang terjadi, lalu hubungkan dengan materi yang akan dibahas. Nanti kamu pasti akan mempunyai pertanyaan yang muncul setelah mengamati video itu. Ya, nanti pertanyaannya kamu simpan dulu di kepala, nanti diajukan ke Pak. Ya, videonya Pak putar. Aku boleh bawa, Kan, jangan lihat. Bang, kakinya berdarah tuh. Hah? Berdarah. Ada yang kenal sama ini? Nah, dari video ini apa yang bisa kalian amati? Ada yang bisa katakan? Cerita? Kenapa itu bisa berdarah? Kenapa bisa berdarah? Ada pertanyaan yang lain, kita simpan dulu pertanyaannya jadi kita. Ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi atau yang muncul pertanyaan setelah melihat video? Kita. Apa sih yang terjadi habis luka itu Pak? Apa darah itu terus aja apa bisa mentok? Nah, pertanyaan berikutnya dari kita, apakah darah itu akan terus mengalir atau bisa berhenti? Ada pertanyaan yang lain? Itu saja. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang muncul, ini akan Pak bagikan LKPD. Jadi nanti mungkin ada setelah diskusi kamu akan muncul pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti kamu tuliskan di LKPD pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu, lalu kalian diskusikan jawaban sementaranya atau hipotesanya. Ya, nanti dikerjakan LKPD. Di LKPD-nya itu tunggu di slide Pak kayaknya ada. Oh ini. Oh iya ada. Di LKPD-nya itu nanti pertama kalian tuliskan nama anggota kelompoknya yang di sebelah kiri. Habis itu dituliskan pertanyaan yang muncul tadi. Ya, kan pertanyaannya lebih dari satu lah. Habis itu jawab dengan jawaban sementara kalian hasil diskusinya. Nah, setelah menjawab pertanyaan tersebut, ada aktivitas praktikum. Jadi nanti kalian akan diminta membuat model komponen penyusun darah. Jadi nanti tidak perlu nanya lagi. Setelah menjawab hipotesa pertanyaannya, langsung kalian kerjakan praktikumnya sesuai dengan yang ada petunjuk di LKPD. Jadi kalian mandiri mengerjakannya. Setelah membacanya langsung mengerjakan.
dikerjakan. Ya. Nah di lembar terakhir itu ada lembar kosong, di sana tempat kalian menaruh jawabannya, dan masing-masing kelompok itu menulis di buku latihan. Tulis di buku latihannya. Jadi yang dikumpul nanti bukan satu saja, tapi masing-masing orangnya itu atau individunya itu dia buat sendiri di buku latihan. Kan ada biasanya masing kelompok bersih mengumpul. Ya, jadi parakan semua buat. Kelompoknya kita pakai kelompok yang sebelumnya saja. Masih ingat anggota kelompoknya? Masih. Kalau tidak salah Pak juga nyatet. Silakan kalian bentuk dulu kelompoknya, berdiri, bentuk kelompoknya, duduk bersama kelompok masing-masing. Untuk alat bahan kan sudah kalian bawa. Ada yang tidak bawa kan? Itu udah bawa. Semuanya udah bawa kamu. Semuanya di kelompok kan ada. Ya, mereka gabung untuk kelompok nanti baru tahu apanya yang kurang. Kalau ada yang kurang nanti boleh minta sama kelompok lainnya. Itu kurang bawa apa itu? Olinya. Ada yang bawa oli lebih? Ada yang bawa oli lebih ya? Oli ini nanti minta isinya ya. Akan untuk kelompoknya. Bangkunya digeser ya, boleh digeser-geser. Empat digabung meternya. Digeser sampingnya, digeser samping. Nanti yang tidak masuk kalian tetap tulis ya, tapi isi dalam kolom tidak masuk. Ya, anggota kelompok ini kan ada 2 orang yang masuk. Tetap tulis di anggota kelompok, tapi isi dalam kolom tidak masuk. Sudah. Masalahnya ingat taruh di mejanya masing-masing. Kalau sudah bentuk bangkunya 1, 2, 3, ini kan sudah ada. Ya. Kalau sudah bentuk bangkunya, silakan duduk dulu. Lihat bangkunya. Sudah. Sekarang perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan, diambil KPD-nya. Lalu diambil tabung alatnya, tabung reaksi sama gelas ukurnya. Berdua. Yang satu ambil KPD, yang satu ambil tabung reaksi. Karena gelas ukurnya tidak ada, Pak pakai 2 gelas reaksi ya. Ini kan? Satu kelompok ambil 1 KPD ya. Sudah semua buat KPD? Nah, untuk bahan kan sudah kalian bawa dari rumah. Nah, coba dicek bahannya itu ada minyak goreng, ada oli, ada pewarna merah, sama air. Itu olinya minta dikompres sudah. Nah, untuk alatnya warna coklat. Warna coklat. Yang merah ini merah. Oh, yang ini merah.
Nanti kan tinggal pewarnanya cuma pakai sedikit. Nanti pakai yang ini saya minta dia kalau ya. Nanti paling isi 3 tetes. Tapi lupa aku. Kenapa? Nah, yang ini Pak jelaskan dulu. Tabung reaksinya. Ya, tabung reaksinya. Mestinya yang satunya tabung reaksi, yang satunya gelas ukur. Karena Pak cek di dalam itu ternyata gelas ukurnya kotor sekali, ada yang pecah juga. Jadi keduanya terpakai tabung reaksi. Yang ini untuk nampungnya, nanti yang kecil ini untuk menakar ya. Nanti kan ada petunjuk diminta memasukkan berapa mili minyak goreng. Kamu masukkan dulu di tabung reaksi yang kecil, cari yang diminta, misalkan 5 mili, cari 5 milinya, baru dituang ke sini. Semua bahannya itu dituang, kalau sudah nanti nutupnya pakai jempol saja. Habis itu dikocok, ya. Lalu diamati. Sudah. Nah, untuk prakteknya ingat hati-hati karena ini barang pecah belah, jangan sampai terjatuh. Ya, nanti buka tangannya kalau terjatuh. Kalau sudah, silakan cermati dulu LKPD-nya, dibaca dulu LKPD-nya. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Silakan dibaca. Oh, LKPD-nya pakai satu tadi ya? Oh, lupa. LKPD-nya semua dapat. Jadi tiap orang itu bekerjanya tidak ada yang cuma satu untuk semua kelompok. Ya, langsung dikerjakan di sana. Ini. Isi. Nama kelompoknya diisi ya. Ada yang belum dapat LKPD? Sudah. Coba cermati dulu. Ininya, LKPD-nya dibaca. Dibaca dulu baik-baik. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Tulis nama kelompoknya dulu. Habis itu tulis nama anggota kelompok. Masing-masing nama anggota kelompok. Nama lengkap. Isikan nomor absen juga ya di dalam kurungnya. Ya. Ya, ditulis. Absennya diisi. Ya. Tulis dulu namanya, habis itu isi dalam kurung absen berapa. Udah itu kalau beli kita. Ini berapa? Semua mau diri. Ya udah, ya aku
Kita tulis nomor kelompoknya. Kalau sudah dibaca dulu isinya apa dicermati. Kalau yang tidak dimengerti baru tanyakan ke Pak. Waktu pengerjaan 20 menitnya. Jadi manfaatkan waktunya. Dari diskusi, praktikum sama membuat kesimpulannya. Waktunya 20 menit. Kalau sudah pesan nulis nama kelompoknya, KBD-nya langsung dikerjakan ya. Jangan nunggu lagi. Ingat diskusi.
Jawaban tesis. Itu sebenarnya kenapa dia bisa berdarah? Jawabannya apa? Kenapa dia? Diskusi kan boleh. Sudah. Kalau sudah, pokoknya kita sudah. Kalau sudah buat yang tadi langsung ke praktikumnya. Ya diukur dulu sesuai dengan tagihannya. Kalau tagihannya 5 mili, ya diukur 5 mili. Cari 5 milinya. Belajar ukur. Berapa? Ya, buat carikan gelas. Kalau mana dia minta gelas? Ini ya? Bisa?
Ingat mukulnya yang teliti ya, mukulnya teliti. Jadi ini apa? Apa aja yang jadi airnya beli kurang kuat, dia. Kita kasih pinjam dulu warna merahnya kita. Ya. Hati-hati ya supaya tidak kena meja ya. Dikit aja dikit. Jadi ya kalau jatuh dikit nanti dilapatnya mejanya bisa. Lagi. Ada kertas bekas untuk atas. Ya segitu aja boleh kok. Nah, kalau aja, ini dikasih kertas. Ya. Nah, ikuti KPD-nya diapakan sekarang itu? Ya boleh, kertas. Awas pecah dong. Kak, kamu cari jawabnya. Pastikan tercampur semua. Lama-lama. Digocornya yang kuatnya sampai kan warna. Digocornya kuatnya kayak tengok ya. Dan kalau kecilnya lemah, nanti bagian warnanya tetap di bawah dia. Ini Pak bantu bungnya soalnya dia belum makan katanya. Nah, ada tenaga dia. Beda kan nasi. Mana ini kan kamu belum. Kamar keluar ya Kak. Dari yang terus dari yang didiamkan tangannya Sama.
Kalau sudah dikocok itu didiamkan ya sampai dia terpisah jadinya campurannya. Jangan dikocok terus. Kalau terus dikocok dia boleh. Didiamkan dulu biar dia terpisah. Didiamkan dulu ya. Ya kan 555. Ya. Ikutin dulu LKPD-nya ya. Panggul dia apa namanya? Didiamkan ya, jangan dikocok lagi. Biarkan dia mengendap. Wicu diamkan saja Wicu. Wicu didiamkan. Ya, kalau sudah amati, kalau sudah mengendap intinya bagian
bisa diamati lalu dijawab ininya bagian KPD-nya. Di sana ada tiga pengamatan. Silakan dibaca KPD-nya langsung dijawab. Ya. Kerjakan di KPD dulu. Kerjakan di KPD dulu. Kerjakan di KPD-nya dulu. Baru kita lanjut latihannya. Ya. Tulis di hasil pengamatannya. Kalau yang kesimpulan itu kesimpulan ininya pembahasan yang kalian diskusikan itu apa saja? Saya bahas itu kesimpulan. Hasil pengamatannya itu tulis di hasil pengamatan. Mau ya? Tapi belum sempurna mengenalnya. Ini baru sempurna. Maksud dari gambar tuh gambar ininya hasil pengamatanmu. Jadi buatkan tabel gambar tabel reaksinya. Lalu ada berapa lapisan itu di garis-garis saja. Gambar juga seperti itu, Pak. Ya. Tahu nih gambarnya ini.
Sudah mau 20 menit. Sudah selesai ya? Belum. Ya ya. Ya kerjakan dulu. Masih lagi 5 menit. Biasa ya? Analogi maksudnya mengibaratkan. Sekarang ini kamu ibaratkan akal di darah. Ya, langsung jelaskan dari gambar. Pakai bahasa sendiri aja bisa. Kan ini gambarnya ini. Tidak. Dia ini sudah. Kenapa? Kalau logika mengibaratkan, jadi ini kalau komunikasi, kita dapat jadi ya di sini sama sebagai darah. Yang bagian mana? Bagian dari darah itu tidak hidup yang kait sama itu. Anda masih tidak ngerti arti kata menganalogikan itu? Ya. Iya, mengibaratkan bagian mananya dari yang kamu buat itu bagian dari darahnya. Jadi mengibaratkan.
Awalnya belum pada selesai. Langsung aja Pak, jangan dulu. Udah. Selesai udah 20 menit. Nah, sekarang yang kalian kerjakan sudah membuat diskusinya, hasil diskusinya. Sekarang siapa yang mau menyajikan ininya yang kalian buat, hasil pengamatan dan kesimpulan? Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Yang mau silakan angkat tangan, dia harus belajar berkomunikasi. Jika ya boleh kita dulu ke depannya. Bawa ke sini. Satu orang pegang tahu reaksinya. Dua orang aja maju boleh. Ya. Yang lainnya silakan disimak penjelasan dari Rita. Rita kelompok 2 ya. Dari kelompok 2. Yang lainnya silakan diamati, disimak. Habis itu kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti ditanyakan setelah penyampaian presentasi. Ya silakan Rita. Ya, jadi hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 2 ada 3 lapisan dari hasil petitum kami. Kita anggap lapisan paling bawah ini ada air campuran warna. Paling bawah ini kita anggap sebagai sel darah merah. Habis itu yang di tengah kering kecil ini buih-buihnya kita anggap sebagai sel darah putih atau sel darah putih dan trombosit. Yang bagian atasnya itu campuran minyak dan oli kita anggap sebagai plasma darah. Jadi seperti ini contoh bentukan darah-darah yang ada dalam tubuh kita. Hasil diskusinya bisa dibaca. Bisa. Ya silakan dibaca. Ada 3 lapisan dari hasil petitum kami. Habis itu ada yang lapisan pertama ada campuran minyak dan oli. Yang kedua lapisan yang paling tengah ada buih dan busa. Yang ketiga ada air pewarna. Yang ketiga di analogi tersebut campuran minyak dan oli menjadi plasma darah, buih dan busa menjadi sel dan putih dan trombosit, dan air pewarna menjadi sel dan darah. Ya itu saja. Ya silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk ini. Udah ini tafsirnya udah bagus ya. Ya. Ini pedagang besar sebelum maju nggak pernah mau. Udah, ada yang mau presentasi lagi? Ada yang mau presentasi lagi? Ada yang mau maju lagi? Angkat tangan yang mau maju. Baca hasil ininya boleh. Dibaca hasil ininya boleh. Cepat tunjuk ya. Eka, sudah selesai? Eka yang presentasi ya? Silakan maju ke depan. Ya, ada dibaca saja hasil diskusinya boleh. Ya. Depan dari depan. Tidak usah. Dari pengamatan video permasalahan yang muncul hampir sama dengan presentasi dengan kelompok cerita Pak. Yaitu pertama materi apakah yang keluar saat terjadi di luka. Yang kedua, adakah fungsi lain dari materi yang keluar dari luka itu? Ya pembahasannya langsung dibacakan. Materi yang keluar saat ada luka adalah darah. Darah berfungsi untuk menutup luka. Fungsi darah yang lain antara lain menjaga kestabilan tubuh, sistem kekebalan tubuh, alat transportasi nutrisi dan sisa metabolisme, dan alat transportasi O2. Ya, sudah. Ya. Silakan duduk. Kasih tangan untuk Eka.
hasil presentasi dua kelompok tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Ya, kita. Kan dari tadi mana sih komponen darah yang banyak? Komponen darah yang terbanyak kalau dilihat dari yang kita buat tadi, coba lihat modelnya. Nah, dari tadi kan kalian memberikan komposisinya sama, ya, komposisi yang sama, ada minyak, oli, sama air. Kalau lihat dari sini, yang paling banyak itu yang atas nih, yang bening. Berarti tadi yang bagian atas nih kita dianalogikan apa jadi kita? Yang atas ini Plasma darah. plasma darah. Berarti komponen yang paling banyak itu adalah plasma darah. Pak, bukannya sel darah merah yang paling banyak, Pak? Sel darah merah, kalau dari perbandingan, jelaskan dulu sedikit tentang komponen darah. Komponen darah itu kan ada yang bentuknya cairan sama padatan. Kalau dari komponen darah keseluruhan yang paling banyak itu adalah plasma darahnya. Tapi kalau yang ditanya adalah komponen padatan yang terbanyak, kalau komponen padatan yang terbanyak itu baru jawabannya adalah sel darah merah. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, tadi kan dijelaskan bahwa darah itu dapat menutup luka ya. Iya. Bisa dijelaskan itu lebih lanjut, Pak? Nah. Kurang lebih. Proses penutupan luka sebelum gambarnya kelihatan? Cairan ini merupakan sarana transportasi di dalam tubuh manusia. Tanpa aliran cairan yang disebut darah ini, sel-sel tubuh akan segera mati hanya dalam beberapa saat. Darah merupakan cairan tubuh yang sangat penting dan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Adapun fungsi darah yang penting antara lain sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel tubuh, mengangkut sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida, dari seluruh tubuh ke organ-organ ekskresi, misalnya paru-paru, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran, memelihara keseimbangan cairan tubuh, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing yang dijalankan oleh sel-sel darah putih atau leukosit, dan memelihara suhu tubuh pada kondisi normal yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Darah tersusun atas dua komponen. Komponen pertama berupa cairan yang disebut plasma darah. Komponen kedua adalah sel-sel darah dan keping-keping darah yang berupa padatan. Plasma darah berjumlah sekitar 55% dari volume darah, sedangkan sel darah dan keping darah sekitar 45% dari volume darah. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang plasma darah. Plasma darah tersusun atas 90% air dan 10% bahan-bahan terlarut yang terdiri dari 7% protein, 1% darah mineral, dan 2% lemak. Fungsi plasma darah antara lain: yang pertama sebagai pelarut bahan-bahan kimia, yang kedua membawa mineral-mineral terlarut, glukosa, asam amino, vitamin, karbon dioksida, dan bahan-bahan buang lain. Yang ketiga, menyebabkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Sudah, itu video penguatannya. Nah, untuk proses penutupan lukanya, ini Pak buatkan, Pak carikan bagannya. Bisa kalian lihat di gambar. Yang pertama prosesnya itu dari trombosit. Nah, trombosit itu kan dia ada di darah. Jadi ketika darah itu keluar dari tubuh, dia itu mengalami pecah. Jadi trombositnya pecah. Ketika trombosit pecah, dia akan mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase itu nantinya akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan juga ion kalsium. Nah, habis itu trombin akan merubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin itu juga kita kenal sebagai benang-benang fibrin. Jadi benang-benang fibrin itu mirip apa namanya ya? Ya kalau digambarkan bisa tukang merajut. Jadi dia merajut lukanya. Jadi benang-benang itu akan semakin banyak nutup
sampai akhirnya luka itu akan berhenti berdarah. Jadi lukanya akan menutup. Ya. Jadi produk akhirnya itu adalah fibrin atau benang-benang fibrin. Dan dari penguatannya pabrikan, nah sekarang siapa yang mau membuat kesimpulan diskusi atau menyajikan kesimpulan hasil diskusi? Kesimpulan diskusi, Kartika, ya. Berdiri Kartika. Ya. Dibaca saja dari tempatnya, biar cepatnya. Darah tersusun atas plasma darah, yaitu cairan yang mengandung zat-zat terlarut. Sel darah merah atau eritrosit merupakan sel darah yang terbentuk dari cakram dikovan yang tidak memiliki inti sel. Lalu ada sel darah putih atau penyusun sel darah yang berfungsi sebagai antibodi. Trombosit yaitu komponen penyusun elemen sekunder yang berperan dalam proses pembekuan darah atau pengeringan luka sehingga disebut sebagai sel darah pembeku. Iya. Tadi Kartika sudah menjelaskan rangkuman dari hasil diskusi. Jadi darah itu ada bagian-bagiannya dan itu sudah dijelaskan juga fungsi-fungsinya. Sekarang waktunya lagi sedikit, lagi beberapa menit. Kita langsung ke kesimpulan pembelajaran. Ada yang bisa memberikan pendapatnya atau memberikan, ya? Silakan. Kita membahas tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah manusia, Pak. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa luka bisa tertutup sendiri karena adanya trombosit di darah. Iya. Jadi dari yang dipelajari ini bisa mengetahui bahwa luka itu bisa menutup sendiri dengan adanya bantuan dari trombosit. Ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran yang lain selain yang tadi? Ya, cerita. Dalam pembelajaran ini kita menganalisis kasus, diskusi, dan presentasi terkait dengan struktur peredaran darah. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk cerita. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, seperti yang Pak bilang tadi, karena tadi pretesnya sudah diberikan, sekarang kita akan melakukan post test. Jadi HP-nya bisa diambil dulu, dikeluarkan dulu. Sudah, HP-nya sudah dibuat semua. Kita HP-nya kita hilang. Kita. Oh, ini HP itu HP-nya. Kita. Nah, Ada apa nama aku mesti update itu pising dulu. Sudah semua. Sudah ya. Linknya Pak bagikan di kelas. Bung, nyari apa Bung? Oh, HP-nya. Sudah. Ayo cepat Bung. Ini guru berikutnya datang. Sudah mau habis jam. Masih lagi beberapa menit. Linknya silakan dibuka di WA-nya. Sudah, akan dikerjakan. Karena sudah belajar tadi pasti lebih gampang sekarang mengerjakannya. Media udah selesai? Sudah? Erin udah? Belum? Semua udah? Wih, keempat. Baru 2 menit sudah selesai. Cerita sudah? Belum? Ya silakan dikerjakan dulu. Sudah? Sudah semua? Satu lagi kalian isi, Pak bagikan di grup di WA-nya.
itu refleksi, silakan diisi, silakan diklik link formnya, lalu diisi refleksinya. Apa yang sudah kalian pelajari itu dikomentari di sana. Apakah pembelajarannya menyenangkan, dikomentari juga di sana. Cuma ada 3 soal, 1 menit saja selesai. Sudah? Sudah. Kalau sudah, berarti pelajaran hari ini sudah selesai. Untuk berikutnya, di pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang proses peredaran darahnya. Jadi peredaran darah itu seperti apa. Juga kita akan mempelajari tentang denyut jantung atau denyut nadi. Nanti kalian akan melakukan praktikum juga, tetapi praktikumnya tidak perlu alat yang banyak seperti sekarang. Nanti kalian cukup membawa HP, kita cari stopwatch yang ada di HP-nya. Jadi HP-nya nanti akan berfungsi sebagai stopwatch untuk menghitung waktu denyut nadi. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran, LKPD-nya ya dikumpul dulu. Ya. Nanti kalau sudah selesai Pak nilai, yang ini Pak nilai, Pak kembalikan, kalian salin ke buku latihannya ya. Atau di klik di buku latihannya juga boleh. Untuk mengakhiri pembelajaran, Ketua kelas silakan sekaligus menutup pembelajaran. Kalian boleh menghadap ke depan saja, berdiri menghadap ke depan. Ketua kelas bikin doa sekaligus menutup pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, karena tadi kita awali dengan doa, jadi mari kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Ya. Namo Santi. Om Santi 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 Om. Ketua kelas bantu Pak merapikan ini ya.